Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat bertemu lagi siswa-siswi MTS Madrasah Sanawiyah yang Bapak cintai dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita juga senantiasa sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik siswa-siswi yang Bapak banggakan, hari ini kita akan belajar nih dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 MTS atau SMP ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema yaitu teks deskripsi. Apa itu teks dan apa itu deskripsi dan apa itu teks deskripsi? Kita akan belajar ya. Sebelum belajar, Bapak senantiasa mengingatkan nih, jangan lupa menjaga protokol kesehatan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, siswa-siswi, kita akan belajar teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Kita akan bahas bersama-sama ya. Silahkan dicatat di buku kalian masing-masing karena nanti akan ada soal ujiannya ya atau penilaiannya. Ada beberapa soal yang nanti akan kalian atau kita bahas bersama-sama atau kita kerjakan bersama-sama ya soalnya atau pertanyaan. Baik, yang pertama A. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah paragraf yang berisi tentang penggambaran suatu objek, tempat, dan atau peristiwa tertentu secara apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Jadi teks deskripsi itu adalah sebuah tulisan yang isinya itu menggambarkan sebuah peristiwa, menjelaskan sebuah peristiwa yang terjadi. Mau tahu contohnya nanti kita akan lihat contohnya ya. Jadi yang dimaksud teks deskripsi itu adalah teks yang isinya sebuah tulisan yang menggambarkan, menjelaskan sebuah kejadian atau pengetahuan tertentu sehingga si yang membacanya itu betul-betul merasakan apa yang dia baca. Next. B. Ciri, isi, tujuan, dan ciri objek atau objek ya. Di sini kita akan bahas dulu yang beberapa hal, tidak akan semua ya. Nanti akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik. Yang pertama, ciri dari isi teks deskripsi itu apa sih? Isi teks deskripsi diperinci menjadi bagian-bagian objek yang diperhatikan serta menggunakan secara konkret benar-benar ada. Jadi teks deskripsi itu sebuah teks yang betul-betul menggambarkan sebuah kejadian yang ketika pembacanya membaca tulisan kita, orang yang membaca tulisan kita itu betul-betul paham dan betul-betul mengerti serta merasakan apa yang dirasakan oleh penulisnya itu sendiri. Oke, next. 2, yang tadi pertama kan isi, yang kedua tujuan. Ini adalah kita masih membahas ciri-cirinya ya. Yang kedua tujuan teks deskripsi menggambarkan dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek yang diperhatikan dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin ya, benar-benar ada. Mungkin suatu objek yang diperhatikan, apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan sehingga pembaca seolah-olah bisa merasakannya. Oke, adik-adik. Jadi yang dimaksud dengan teks deskripsi, ciri yang keduanya itu tujuannya. Tujuan dari teks deskripsi adalah untuk menyampaikan apa yang dilihat, yang didengar oleh penulis, sehingga pembaca pun merasakan hal yang sama. Misalkan nih, kita ambil contoh aja deh. Bapak menulis teks deskripsi tentang misalkan Bapak menulis tentang keindahan di pagi hari. Ini tulisan Bapak nih misalkan ya. Keindahan di pagi hari di mana pada hari Minggu pukul 6 terasa begitu indah karena suasana yang sangat sejuk, angin yang sepoi-sepoi, kemudian pemandangan pun begitu indah ketika matahari akan terbit. Sungguh itu menyegarkan jasmani dan rohaniku. Di saat pagi hari, aku berjalan-jalan di pinggir jalan.
dengan pemandangan yang indah. Di pinggir-pinggir ada pemandangan sawah yang sedang bertani, ada juga domba dan lain sebagainya, sehingga indah sekali dan aku begitu sangat bahagia sambil tersenyum-senyum jalan-jalan lirik kanan lirik kiri. Nah, jadi itu misalkan contoh teks deskripsi ya. Bapak menjelaskan pagi-pagi Bapak sedang jalan-jalan. Nah, siapapun yang membaca tulisan Bapak, mereka akan merasa bahwa mereka lah menjadi Bapak Yudi misalkan. Si penulisnya sedang berjalan pada pagi hari yang begitu indah. Nah, itu tujuan dari teks deskripsi adalah bagaimana si pembaca merasakan apa yang dirasakan oleh penulisnya. Next. Berikutnya ini yang ketiga. Kalau tadi yang kedua adalah tujuan teks, yang ketiga adalah objek yang dibacakan. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat yang personal. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Si Bagas, kucingku, ibuku, kebanggaanku. Hal yang dibicarakan khusus kucing bernama Bagas yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Demikian juga ibu yang dideskripsikan memiliki tanggapan khusus. Ya, memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Nah, jadi teks deskripsi itu objeknya itu khusus. Misalkan nih, kalau Pak Yudi menuliskan teks deskripsi tentang pagi hari di Cianjur. Kalau pagi hari di Cianjur, di kampung Pak Yudi cerah, ada pemandangan sawah, yang ada pemandangan kebun, ada pemandangan masyarakat yang sedang bertani. Nah, ini tentu beda dong dengan di tempat lain. Bisa jadi kalau di Bandung pada pagi hari ini adalah hujan dan pemandangannya penuh dengan mobil, kendaraan, gedung-gedung tinggi, dan lain sebagainya. Jadi, kalau teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan satu objek yang khusus, satu hal yang kita tulis itu khusus. Beda dengan tempat-tempat lain atau tulisan-tulisan lain. Karena setiap orang pasti memiliki perasaan yang berbeda, kemudian kondisi yang berbeda, tempat yang berbeda, otomatis tulisan deskripsinya pun akan berbeda-beda. Atau misalkan Pak Yudi menulis tentang teks deskripsi kucing Muiza misalkan ya. Kucing Muiza milik Pak Yudi, ini kucingnya lembut, penurut, kemudian penyayang, bersih. Beda dengan kucingnya si Komeng misalkan ya. Komeng atau si B. Kucing si B itu kucingnya kucing jalanan, kotor, dan lain sebagainya. Jadi teks deskripsi itu hanya menggambarkan satu hal yang dimiliki atau yang dilihat oleh penulisnya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Yang bagian C, silahkan ditulis juga jenis teks deskripsi. Ada jenis-jenisnya juga ya. Jenis teks deskripsi ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Jadi teks deskripsi itu macam-macam ya. Contohnya tadi Bapak menggambarkan suatu pagi, atau juga ternyata teks deskripsi itu bisa berbentuk cerpen atau novel atau lagu, iklan, dan lain-lain. Contoh novel misalnya, atau cerpen contohnya. Contohnya cerpen berjudul misalkan Upin Ipin di pagi hari. Judulnya Upin Ipin di pagi hari. Nah, ini menceritakan Upin Ipin di pagi hari, kegiatannya apa saja, kemudian aktivitasnya atau apa saja yang mereka lakukan, apakah bangun tidur langsung mandi, dan lain-lain ya. Atau misalkan novel, judulnya Cinta Balada Pertama atau Cinta Pertama di SMP MTS misalkan, ataupun yang lainnya. Jadi tentang novel, tentunya di dalam novel pun ada deskripsi, ada penjelasan. Misalkan ada penjelasan tentang di novelnya itu karakter dari pemain dari tokoh novel tersebut. Misalkan ada tokoh novel, misalkan namanya Bagas, kemudian ada namanya Neneng, dan yang lainnya. Nah, maka biasanya ada deskripsinya, Neneng itu seperti apa, Pak Bagas itu seperti apa, orangnya misalkan temperamen, pemarah, dan lain sebagainya. Nah, itu penjelasan tentang Pak Bagas. Ini juga disebut dengan teks deskripsi. Oke anak-anak, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mohon maaf nih bila banyak yang belum bisa Bapak jelaskan atau jika kalian belum paham.
Silahkan ditulis, dicatat, dan jika ada hal yang belum dipahami, boleh komentar di kolom komentar ya, boleh bertanya di kolom komentar. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan membaca kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.